Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Luar biasa? Yes! Bagus sekali. Adik-adik, kalian semua sudah beribadah di rumah kan bersama mama papa? Nah, sekarang waktunya kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Hari Minggu ini yang akan bercerita adalah Kakak Tasya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya lagunya Yesus Sahabatku. Pasti ingat dong, ada gerakannya kan? Kebetulan kan minggu lalu kita semua baru merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Pas ya lagu ini, yuk kita bernyanyi. Adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan cerita Kakak Tasya? Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah menemani kami dalam tidur kami. Dan pagi ini kami sudah bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik yang akan disampaikan oleh Kakak Tasya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak pengen bercerita mengenai perumpamaan seorang penabur. Tapi sebelum kakak bercerita, ayo kita buka Alkitab dulu ya. Pastinya adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kan ya. Nah, ayo kita buka di Matius 13 ayat 3 sampai 9. Yang masih mencari ayatnya boleh di-pause dulu videonya nanti supaya kita bisa baca bareng-bareng. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Ini kita mulai ya baca bersama-sama. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah adik-adik, jadi cerita Alkitab itu ceritanya seperti ini kira-kira. Pada suatu hari ada seorang penabur nih. Dia mempunyai banyak sekali benih. Benihnya ini benih-benih bagus yang amat sangat berkualitas. Dan saking bagusnya pasti akan tumbuh menjadi pohon yang bisa berbuah banyak sekali. Nah, si penabur ini kemudian berpikir, wah benih-benih ini bisa aku tabur di mana ya gitu. Terus dia keluar rumahnya dan dia melihat, wah ternyata banyak tanah kosong nih yang bisa dia tanami bibit gitu kan. Lalu dia pun mengambil benih-benih itu dan mulai menabur di mana-mana. Ada di tanah pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak, ada tanah yang subur-subur juga. Pokoknya semua jenis tanah. Karena dia berharap dengan bibit-bibit ini semua tanah yang dia taburkan tadi bisa menghasilkan pohon-pohon buah yang bagus-bagus. Nah, kemudian dia merawat semua tanaman-tanaman itu kan. Tetapi beberapa bulan kemudian dia melihat
ternyata yang bisa tumbuh sampai menghasilkan buah hanyalah bibit-bibit yang jatuh di tanah-tanah yang subur. Sedangkan di tanah-tanah lain seperti yang pinggir jalan, yang berbatu-batu atau yang kena semak duri atau kayak gimana, itu nggak bisa tumbuh apa-apa di situ. Ataupun kalau misalnya tumbuh hanya kecil dan nggak berbuah sama sekali. Nah, jadi cerita ini maksudnya adalah kalau kita tadi baca di Alkitab kan juga disebutkan ada seorang penabur. Penabur yang dimaksud di sini adalah Allah. Nah, jadi Allah sebagai penabur dan bibit-bibit yang Allah taburkan itu adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah-tanah tempat Allah menabur itu adalah kita semua, manusia-manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada tanah-tanah yang disebut tidak subur. Tanah-tanah tersebut adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak terlalu percaya sebenarnya dan tidak melakukan apa yang mereka dengar itu. Sedangkan tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka pun ikut menabur kebaikan kepada semua orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Nah, begitulah adik-adik. Kalau misalnya untuk adik-adik sendiri, apakah hari ini adik-adik sudah menabur kebaikan? Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi tanah yang baik, yang selalu siap untuk menaburkan kebaikan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Biarpun sekarang ini kita hanya tinggal di rumah saja dan tidak jalan-jalan kemana-mana, kita bahkan enggak pergi ke sekolah dulu, tapi bukan berarti kita tidak bisa menaburkan kebaikan. Di rumah kita sendiri, kita masih bisa menaburkan kebaikan dengan cara membantu orang tua, terus atau mengajarkan adik kakak kalau mereka kesulitan atau apa, dan juga dengan berkata-kata sopan dan selalu berusaha untuk menyenangkan keluarga kita sendiri. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian siap untuk menaburkan kebaikan hari ini? Ayo kita masing-masing tulis kebaikan apa yang ingin kita taburkan hari ini, dan ayo kita berkomitmen untuk melakukannya hari ini juga. Dan melalui cerita hari ini, kakak harap semoga kita semua semakin diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kakak ada lagu baru nih, nama lagunya Piur Piur Benih Ditabur. Nah, ayo kita coba nyanyi sama-sama ya, ikutin gerakan kakak juga. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kakak Tasya. Tuhan, bantulah kami supaya kami menjadi penabur-penabur yang menaburkan kebaikan, supaya kami tidak tergoda untuk ikut-ikutan menabur perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya selama masa wabah corona ini kami semakin rajin menabur kebaikan dengan menolong mama, papa, tidak marah-marah sama mama, papa karena bosan di rumah. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya wabah ini cepat hilang. Kami rindu untuk datang ke sekolah dan ke sekolah minggu lagi. Tuhan Yesus,
Lindungi juga para dokter, tim medis, dan pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik untuk menangani wabah ini. Ampuni juga dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akhirnya sampai ke pengumuman pemenang lomba telur pasca dan lomba mengarang. Pastinya udah pada nggak sabar kan untuk tahu siapa pemenangnya. Nah, tapi sebelum itu, khusus untuk anak TK dan kelas 1-2, ini spesial banget sih. Spesial banget ya pokoknya. Untuk lomba telur pasca, semua kelas TK dan 1-2 adalah pemenangnya. Yeay. Nah, tapi untuk kelas 3, 4, 5, 6 kita punya 3 juara. Juara pertama ada Samuel Sitinjak, dan juara kedua Putri Siregar. Juara ketiga Rihana Sinurat. Untuk pemenang lomba mengarang, pemenang pertama ada Revalia Hutagalung, pemenang kedua Angel Tarihoran, dan pemenang ketiga Mallory Purba. Selamat untuk para pemenang. Nanti hadiahnya akan kami bagikan setelah kita semua kembali ke sekolah minggu seperti biasa. Nah, selamat hari Minggu adik-adik.